Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Amanda menghela napas panjang. Udara di dalam mobil terasa sesak, dipenuhi aroma parfum Brian, suaminya, yang bercampur dengan wangi manis milik Lisa, sahabatnya. Di kursi sampingnya, tas Lisa tergeletak begitu saja, sebuah tanda keakraban yang membuat hati Amanda terasa perih. Sejak sebulan terakhir, ia memang merasa ada yang aneh. Brian sering pulang larut, dan alasan-alasannya semakin tidak masuk akal. Begitu juga Lisa, yang dulu selalu ada untuknya, kini lebih sering menghilang tanpa kabar. Tangan Amanda gemetar saat membuka galeri foto di ponsel Brian yang diam-diam diambilnya tadi. Foto-foto itu menampar matanya satu persatu. Brian dan Lisa, mereka berdua terlihat sangat bahagia. Foto Brian sedang mencium kening Lisa. Foto mereka sedang berpegangan tangan di sebuah taman. Dan yang paling menyakitkan, foto mereka di sebuah kamar hotel. Amanda merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Rasa sakitnya begitu dalam sehingga ia hampir tidak bisa bernapas. Pengkhianatan itu bukan datang dari orang asing, melainkan dari dua orang yang paling ia cintai. Ia segera pergi ke kantor Lisa. Hujan deras turun, seolah-olah alam semesta ikut menangisi kehancuran hatinya. Di dalam kantor yang sepi, Amanda menemukan Lisa sedang duduk di mejanya. Wajah Lisa pucat pasi saat melihat Amanda. "Amanda," bisik Lisa. Suaranya gemetar. "Apakah ini benar, Lisa?" tanya Amanda. Suaranya serak. Air mata sudah membanjiri pipinya. "Apakah ini benar?" Lisa menunduk, tidak berani menatap mata Amanda. "Maafkan aku, Amanda. Aku tidak bermaksud." "Tidak bermaksud? Apa yang kau lakukan dengan suamiku?" teriak Amanda. Lisa menangis. "Brian yang mendekatiku. Aku sudah mencoba menjauhinya, tapi dia terus mengejarku." "Kau berbohong," bentak Amanda. "Kau sahabatku. Kau tahu betapa aku mencintainya." Dalam kemarahannya, Amanda merobek foto-foto itu dan melemparkannya ke wajah Lisa. Lisa mundur, menghindari pecahan kertas. Lisa meraih tangan Amanda, mencoba menenangkannya. "Tolong, Amanda. Kita bisa membicarakannya. Aku akan menjauh dari Brian. Kita bisa menyelamatkan pernikahanmu." "Menyelamatkan? Tidak ada yang tersisa untuk diselamatkan," kata Amanda. Suaranya putus asa. "Kalian berdua telah menghancurkan hidupku." Di tengah keributan itu, Brian masuk. Ia melihat Lisa dan Amanda, dan ia langsung tahu apa yang terjadi. "Lisa, apa yang terjadi?" tanyanya. Suaranya dingin. "Brian, dia sudah tahu semuanya," jawab Lisa, menangis. "Kau merusak semuanya," bentak Brian. Ia menatap Amanda dengan tatapan yang dingin. "Kenapa kau harus tahu?" "Kenapa?" tanya Amanda, dengan suara putus asa. "Aku istrimu. Aku berhak tahu." Brian tertawa mengejek. "Istri? Kau pikir kau adalah istriku? Kau tidak pernah menjadi istriku. Apa maksudmu?" Brian mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Ia membuka amplop itu dan menunjukkan isinya. Sebuah akta nikah, tetapi bukan akta nikah mereka. "Akta nikahmu palsu," katanya. "Aku membayar orang untuk memalsukannya. Kau tidak pernah menjadi istriku." Hati Amanda hancur berkeping-keping. Itu adalah pukulan terakhir. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. "Kau penipu. Kau merusak hidupku,"
teriaknya. Amanda berlari keluar, mengabaikan teriakan Brian dan Lisa. Ia masuk ke dalam mobilnya dan melaju dengan kecepatan tinggi. Air mata menghalangi pandangannya. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin pergi dari mereka. Tiba-tiba, ia melihat sebuah truk besar di depannya. Ia mencoba menghindar, tetapi terlambat. Ada suara benturan yang keras, dan kemudian kegelapan. Saat kesadarannya mulai memudar, Amanda melihat Brian dan Lisa keluar dari mobil. Mereka berlari ke arahnya. "Amanda, bertahanlah!" teriak Lisa. Tapi Amanda tidak bisa. Matanya mulai terpejam, dan yang terakhir ia lihat adalah Brian dan Lisa, berciuman, dengan akta nikah palsu tergeletak di jalan. Disitulah ia menyadari segalanya. Pernikahan mereka, cintanya, persahabatannya, semuanya adalah kebohongan. Di tengah kepedihan itu, satu-satunya hal yang ia inginkan adalah balas dendam. Ia ingin mereka merasakan sakit yang sama. Amanda terbangun. Ia merasa sakit kepala, tetapi tidak ada rasa sakit di tubuhnya. Ia melihat sekeliling, dan ia melihat kamarnya. Tetapi, kamarnya terlihat lebih baru, lebih bersih. Ia melihat dirinya di cermin, dan ia terkejut. Wajahnya terlihat lebih muda. Matanya yang biasanya penuh dengan kepedihan kini bersinar. Ia melihat kalender di mejanya. Tanggalnya adalah 1 tahun sebelum kecelakaan. Amanda tidak bisa mempercayainya. Ia melihat ponselnya, dan ia melihat foto dirinya dan Brian di sana, berpegangan tangan, tersenyum bahagia. Ia melihat pesan dari Lisa. "Ayo kita makan siang besok, sahabatku." Ponselnya berdering. Itu adalah Brian. "Sayang, aku akan menjemputmu untuk makan siang. Tunggu aku." Suara Brian terdengar hangat dan penuh kasih. Tetapi Amanda hanya bisa merasakan kebencian. Ia tahu, di balik senyum dan suaranya yang lembut, ada seorang pria yang akan menghancurkan hidupnya. Amanda menyadari ia telah mendapatkan kesempatan kedua. Ia telah dilahirkan kembali, tepat 1 tahun sebelum kecelakaan. Ia memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Brian dan Lisa, untuk memastikan mereka merasakan sakit yang sama. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos. Ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Amanda mengambil napas dalam-dalam. "Aku akan membalas dendam," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku akan menghancurkan mereka. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku." Ia berjalan ke arah lemari dan mengambil sebuah gaun hitam. Ia memakai gaun itu, memakai riasan tebal, dan menatap dirinya di cermin. Ia bukan lagi Amanda yang lemah yang menangis di dalam mobil. Ia adalah Amanda yang baru, Amanda yang akan membalas dendam. Ketika Brian datang menjemputnya, ia terkejut melihat penampilan Amanda. "Kau terlihat berbeda," katanya, menatapnya dengan heran. "Tentu saja," jawab Amanda, suaranya dingin. "Aku tidak akan menjadi wanita bodoh yang mudah kau tipu lagi." Brian tertawa. "Apa maksudmu, sayang?" "Kau akan tahu," jawab Amanda, dengan senyum sinis. Malam itu, mereka makan malam di restoran favorit mereka. Brian mencoba memegang tangan Amanda, tetapi Amanda menarik tangannya. "Jangan sentuh aku," katanya. Brian terlihat bingung. "Ada apa denganmu, Amanda? Kau tidak terlihat baik." "Aku baik-baik saja," kata Amanda. "Aku hanya sedang berpikir." Brian tidak bertanya lagi. Amanda tahu ia harus berhati-hati. Ia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia harus menipu mereka, seperti mereka menipunya. Keesokan harinya, ia makan siang dengan Lisa. Lisa terlihat sangat bahagia. Ia berbicara tentang masa depannya, tentang rencananya untuk berlibur,
dan tentang bagaimana ia sangat senang karena Amanda akan menjadi sahabat terbaiknya selamanya. "Lisa," kata Amanda, dengan senyum palsu, "aku tahu kau sahabat terbaikku." Lisa tersenyum. "Tentu saja. Kita akan menjadi sahabat selamanya." "Tentu," kata Amanda. "Sampai maut memisahkan kita." Lisa tidak menyadari apa-apa. Amanda tahu ia akan menipu mereka berdua. Ia akan membuat mereka bertengkar. Ia akan membuat mereka saling curiga. Ia akan menghancurkan hubungan mereka. Dan ia akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersama. Amanda menyadari, ini adalah permulaan dari sebuah perang. Dan ia akan menjadi pemenangnya. Ia akan membalas dendam atas kehancuran hidupnya. Malam itu, setelah kembali dari makan malam yang terasa seperti drama yang dingin, Amanda duduk di depan laptopnya. Hatinya masih terasa seperti bongkahan es. Tetapi pikirannya sangat jernih. Dia tidak akan membiarkan emosi menguasai dirinya lagi. Balas dendamnya harus dilakukan dengan hati-hati, terorganisir, dan tanpa ampun. Dia harus menjadi dalang, bukan lagi korban. Rencana pertama adalah mengumpulkan bukti, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Saat itu, ia hanya mengandalkan foto-foto yang ia temukan secara acak. Sekarang, dengan pengetahuan tentang masa depan, dia bisa menjadi detektif pribadinya. Dia memulai dengan hal kecil, mencari tahu di mana Brian dan Lisa sering bertemu. Dia tahu dari kehidupan sebelumnya bahwa mereka sering bertemu di kafe yang tidak terlalu jauh dari kantor Lisa. Keesokan harinya, Amanda membuat alasan untuk pergi bekerja sedikit lebih awal. Dia pergi ke kafe itu, memesan kopi, dan duduk di sudut tersembunyi. Dari tempatnya, dia bisa melihat seluruh ruangan. Pagi-pagi itu, Brian dan Lisa muncul. Mereka tidak berciuman atau berpegangan tangan seperti yang terlihat di foto, tetapi bahasa tubuh mereka sudah menunjukkan segalanya. Mereka duduk berhadapan. Lisa tersenyum malu-malu, dan Brian mencondongkan tubuhnya ke depan, berbicara dengan lembut. Amanda mengambil ponselnya dan memotret mereka, kali ini secara profesional, dengan sudut yang jelas dan pencahayaan yang bagus. Dia juga merekam percakapan mereka, meskipun suaranya tidak terlalu jelas. "Ini baru permulaan," bisik Amanda pada dirinya sendiri. Dia tahu dia harus mendapatkan bukti yang lebih kuat, bukti yang tidak bisa disangkal. Selanjutnya, Amanda mulai merencanakan taktiknya. Dia tidak akan langsung menunjukkan bukti-bukti itu. Itu akan membuat mereka waspada. Dia akan menanamkan benih kecurigaan, membuat mereka saling menghancurkan diri sendiri. Rencana itu ia tulis dalam buku harian rahasia di laptopnya. Setiap detailnya ia susun dengan cermat. Dia memulai dengan Brian. Malam itu, saat Brian sedang mandi, Amanda mengambil ponselnya dan mengirim pesan dari nomor yang tidak dikenalnya ke Lisa. Pesan itu sangat sederhana. "Hati-hati, dia tidak tulus padamu." Lisa hanya membalas dengan tanda tanya. Amanda tertawa dalam hati. Dia tahu Lisa adalah orang yang mudah curiga. Benih pertama sudah ia tanam. Beberapa hari kemudian, Amanda melakukan langkah selanjutnya. Dia membeli gaun yang sangat mirip dengan gaun yang sering Lisa pakai. Dia mengenakan gaun itu dan mengajak Brian makan malam. Brian, yang tidak menyadari apa-apa, memuji penampilannya. "Kau terlihat cantik, sayang. Gaun ini sangat cocok untukmu." Amanda tersenyum dingin. "Gaun ini, Lisa yang memilihnya untukku." "Bohongnya," dia bilang. "Ini akan membuatmu senang." Brian terdiam. Senyum di wajahnya memudar. Dia tahu Lisa pernah mengatakan hal itu kepadanya. Brian merasakan ketegangan yang aneh. Apakah Lisa mencoba memberitahu sesuatu pada Amanda?
Atau apakah Lisa mencoba menjebaknya? Taktik ini berhasil. Brian mulai merasa curiga terhadap Lisa. Dia mulai membalas pesan Lisa dengan lebih lambat, dan percakapan mereka menjadi lebih singkat. Lisa, yang menyadari perubahan sikap Brian, mulai panik. Dia bertanya pada Brian apakah ada masalah, tetapi Brian menyangkalnya. Mereka mulai bertengkar, dan Amanda, yang duduk di pinggir, mengamati semuanya. Ini baru permulaan, Brian. Bisik Amanda pada dirinya sendiri. Kau akan tahu rasanya dikhianati. Rencana selanjutnya adalah menjebak Lisa. Amanda tahu bahwa Lisa akan segera menghubungi Brian, dan dia juga tahu bahwa Brian tidak akan terlalu responsif. Ini adalah kesempatan emas baginya. Amanda mengirim pesan dari nomor anonim yang berbeda ke Brian. Pesan itu mengatakan, "Hati-hati dengan Lisa. Dia hanya memanfaatkanmu." Brian tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu, tetapi dia mulai berpikir, siapa yang tahu tentang hubungannya dengan Lisa? Apakah Lisa yang mengaturnya? Amanda melihat Brian dan Lisa saling menjauh. Dia melihat Brian menjadi lebih posesif, dan Lisa menjadi lebih defensif. Mereka mulai bertengkar tentang hal-hal kecil, dan percakapan mereka menjadi penuh kecurigaan. Amanda mengamati, dari kejauhan, dengan senyum puas. Dia tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. Dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Mereka akan saling menghancurkan diri sendiri. Ketegangan antara Brian dan Lisa semakin meningkat. 3 bulan setelah Amanda memulai rencananya, hubungan mereka sudah berada di ambang kehancuran. Mereka berdua menjadi cemas dan paranoid, dan mereka tidak lagi bisa mempercayai satu sama lain. Suatu hari, Amanda sengaja pergi ke kantor Lisa. Dia tahu Brian akan datang ke sana untuk makan siang. Amanda menunggu di lobi, dan dia melihat Brian masuk. Mereka tidak saling menyapa. Mereka hanya saling menatap dengan wajah dingin. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Brian. "Aku hanya ingin makan siang dengan sahabatku," jawab Amanda, dengan senyum manis. "Kau berbohong," kata Brian. "Kau tahu Lisa sedang menungguku." "Kenapa? Apakah aku tidak boleh makan siang dengan sahabatku?" Brian terdiam. Dia tahu dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Amanda mengambil kesempatan ini untuk menyerang. "Brian, aku punya pertanyaan untukmu," katanya. "Kenapa kau selalu mengirim bunga ke kantor Lisa setiap Jumat?" Brian terkejut. "Bagaimana kau tahu?" "Aku melihat tagihan kartu kreditmu." "Bohong, Amanda. Aku pikir kau ingin memberiku kejutan. Tapi aku tahu kau sedang membeli bunga untuk Lisa." "Kenapa?" Brian tidak bisa menjawab. Ia tahu ini adalah perangkap, tetapi ia tidak tahu bagaimana menghindarinya. Ia melihat Lisa berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat. Lisa telah mendengar semuanya. "Brian, apa maksudnya ini?" teriak Lisa. "Kau memberiku bunga di setiap hari Jumat? Kenapa kau tidak pernah memberitahuku?" "Ini hanya kejutan," kata Brian, dengan suara yang tidak yakin. "Kejutan? Ini adalah kebohongan," teriak Lisa. "Kau berbohong kepadaku. Kau tidak pernah mencintaiku." Lisa berlari keluar, menangis. Brian mencoba mengejarnya, tetapi Amanda memegang tangannya. "Jangan pergi, Brian," bisiknya. "Dia tidak pantas mendapatkanmu. Aku lebih pantas." Brian menatap Amanda, dan ia melihat sesuatu yang aneh di matanya. Sesuatu yang dingin dan sinis. Brian merasa ada yang tidak beres. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tahu bahwa Amanda bukan lagi wanita yang ia kenal. Hari-hari berikutnya, Amanda terus-menerus menabur benih keraguan. Dia mengirim pesan anonim ke Lisa,
yang menuduh Brian selingkuh dengan wanita lain. Dia mengirim pesan ke Brian, yang menuduh Lisa hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan promosi. Mereka berdua menjadi paranoid, dan mereka mulai saling menyalahkan. Suatu malam, Brian dan Lisa bertengkar hebat. Lisa menuduh Brian selingkuh, dan Brian menuduh Lisa berbohong. Mereka saling berteriak, dan mereka saling melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Amanda, yang mendengarkan dari kejauhan, tersenyum puas. "Ini baru permulaan," bisiknya. "Aku akan menghancurkan kalian berdua." Pertengkaran itu berakhir dengan Brian dan Lisa yang saling meninggalkan. Lisa pergi, dan Brian pulang ke rumah. Dia masuk ke dalam rumah, dan dia melihat Amanda sedang menunggunya. "Apa yang terjadi?" tanya Amanda, dengan suara khawatir yang dibuat-buat. "Tidak ada," jawab Brian. Suaranya dingin. "Kami hanya bertengkar." "Apakah kau bertengkar dengan Lisa?" Brian terkejut. "Bagaimana kau tahu?" "Aku tahu segalanya, Brian," kata Amanda, dengan senyum sinis. "Aku tahu kau dan Lisa selingkuh. Aku tahu kalian berdua telah menghancurkan hidupku." Brian terdiam. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tahu dia telah tertangkap. Dia melihat Amanda, dan dia melihat kebencian di matanya. Dia tahu Amanda tidak akan pernah memaafkannya. Dia tahu dia telah membuat kesalahan besar, dan ia tahu ini adalah awal dari kehancurannya. Keesokan paginya, Brian bangun dengan perasaan campur aduk antara amarah dan ketakutan. Dia tidak bisa tidur semalam. Kata-kata Amanda, "Aku tahu segalanya," terus bergaung di kepalanya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Amanda bisa tahu tentang perselingkuhannya, atau mengapa dia begitu dingin. Amanda yang dia kenal adalah wanita yang polos, yang mudah ditipu. Tetapi Amanda yang di depannya sekarang adalah seorang wanita yang kejam, yang penuh dengan kebencian. Amanda memasak sarapan seperti biasa, tetapi keheningan di antara mereka terasa mencekik. Brian mencoba memulai percakapan, tetapi Amanda hanya membalas dengan kata-kata singkat dan senyum sinis. Brian merasa ia sedang diawasi. Setiap gerakannya dianalisis. Ia tahu Amanda sedang merencanakan sesuatu. Di kantor, Brian merasa lebih gelisah. Dia tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dia mencoba menelepon Lisa, tetapi Lisa tidak mengangkatnya. Pesannya tidak dibalas. Lisa telah memblokirnya. Brian menyadari perselingkuhannya telah menghancurkan hubungan mereka. Sementara itu, Amanda melanjutkan rencananya. Ia tahu Brian tidak akan pernah mengakui rahasianya. Jadi, ia harus mencari buktinya sendiri. Ia mulai menggali lebih dalam ke masa lalu Brian. Ia tahu dari kehidupan sebelumnya bahwa Brian memiliki seorang ayah yang kaya, yang meninggal dan meninggalkan warisan untuknya. Tetapi, ia juga tahu bahwa Brian telah memalsukan identitasnya. Amanda menggunakan koneksi di dunia kerjanya untuk mendapatkan informasi tentang Brian. Ia mulai mencari tahu tentang akta kelahiran, riwayat pekerjaan, dan bahkan riwayat keluarganya. Apa yang ia temukan mengejutkannya. Nama asli Brian bukanlah Brian. Nama aslinya adalah Samuel, dan dia tidak memiliki keluarga. Ayahnya bukanlah ayahnya, melainkan seorang pengusaha yang meninggal dan meninggalkan warisan untuknya. Brian telah mencuri identitasnya dan menikahinya untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Hati Amanda terasa sakit. Dia tidak hanya ditipu oleh suaminya dan sahabatnya, tetapi dia juga ditipu oleh orang yang dia cintai. Brian tidak pernah mencintainya. Dia hanya mencintainya karena uang. Amanda tidak langsung menghadapi Brian. Ia tahu ia harus mendapatkan bukti yang tidak bisa disangkal.
Ia menyewa seorang detektif swasta untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Brian. Detektif itu menemukan bahwa Brian telah memalsukan identitasnya dan bahwa dia telah menipu banyak wanita kaya lainnya. Brian adalah seorang penipu profesional. Amanda juga menemukan bahwa Brian telah menyewa seorang pengacara untuk memalsukan akta nikah mereka. Pengacara itu adalah seorang penipu yang juga telah memalsukan akta nikah untuk banyak orang lain. Amanda tahu ia telah menemukan potongan-potongan teka-teki. Amanda kemudian menyewa seorang detektif swasta untuk mencari tahu tentang Lisa. Dia menemukan bahwa Lisa telah menipu banyak teman-temannya. Dia mengambil uang dari mereka dan tidak pernah mengembalikannya. Lisa adalah seorang penipu. Amanda merasa jijik. Dia tidak hanya ditipu oleh Brian, tetapi dia juga ditipu oleh Lisa. Dia tidak tahu siapa yang bisa dia percaya. Malam itu, Brian pulang ke rumah. Dia terlihat lelah dan putus asa. Dia mencoba memeluk Amanda, tetapi Amanda menolaknya. "Jangan sentuh aku," katanya. "Ada apa denganmu?" tanya Brian. "Kau tidak lagi sama." "Tentu saja," jawab Amanda. "Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya." "Apa maksudmu?" "Kau bukan Brian," kata Amanda. "Kau adalah Samuel. Kau adalah seorang penipu yang memalsukan identitasmu untuk mendapatkan warisan dari ayahku." Brian terkejut. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Wajahnya pucat pasi. Dia tahu dia telah tertangkap. Dia tahu Amanda telah menemukan rahasia terbesarnya. Amanda tidak peduli lagi. Dia hanya ingin menghancurkan Brian. Ia akan membalas dendam atas kehancuran hidupnya. Lisa duduk di kafe, melihat ke arah jendela. Air matanya menetes. Dia tidak bisa melupakan kata-kata Brian dan Amanda. Dia tidak bisa melupakan bagaimana Brian menuduhnya berbohong, dan bagaimana Amanda menatapnya dengan kebencian. Dia tahu persahabatan mereka telah berakhir. Dia tahu dia telah membuat kesalahan besar. Lisa menyesal. Dia tidak bermaksud untuk menyakiti Amanda. Dia tidak bermaksud untuk selingkuh dengan suaminya. Dia hanya jatuh cinta. Tetapi dia tahu cinta itu tidak tulus. Brian tidak pernah mencintainya. Dia hanya mencintainya karena uang. Lisa mengambil ponselnya dan menelepon Amanda. "Amanda, aku harus berbicara denganmu," katanya. Suaranya gemetar. "Aku harus minta maaf." "Aku tidak ingin berbicara denganmu, Lisa," jawab Amanda. Suaranya dingin. "Tolong, Amanda. Aku butuh kau. Aku butuh sahabatku." "Kau tahu, Lisa, aku tidak punya sahabat lagi. Kau sudah menghancurkan segalanya," jawab Amanda. Lisa tidak menyerah. Dia tahu dia harus berjuang untuk persahabatan mereka. Dia pergi ke kantor Amanda, dan ia menunggu di lobi. Setelah beberapa jam, Amanda keluar dari kantornya. Dia melihat Lisa, dan dia menghela napas. "Lisa, aku tidak ingin melihatmu," katanya. "Aku tahu kau tidak ingin melihatku, Amanda," kata Lisa, dengan suara putus asa. "Tapi aku harus memberitahumu. Brian tidak mencintaiku. Dia hanya memanfaatkanku. Dia memberitahuku bahwa dia akan meninggalkanmu untukku, tetapi itu semua bohong." Amanda tertawa sinis. "Kau pikir aku tidak tahu?" "Kau tahu." "Tentu saja," kata Amanda. "Aku tahu Brian adalah penipu. Aku tahu dia memalsukan akta nikah kita." Lisa terkejut. "Apa? Akta nikah palsu?" Amanda mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan Lisa foto akta nikah yang asli. "Brian adalah Samuel," katanya. "Dia mencuri identitas orang lain,
Dan dia menikahiku karena dia ingin mendapatkan warisan dari ayahnya. Lisa tidak bisa mempercayainya. Dia melihat foto itu, dan dia melihat nama Samuel di sana. Dia merasa seperti ditampar. Dia telah jatuh cinta pada seorang penipu. Air mata membanjiri pipi Lisa. Dia menangis. Aku minta maaf, Amanda. Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Kau tidur dengan suamiku, dan kau tidak tahu apa-apa. Aku bodoh, kata Lisa. Aku buta. Aku tidak melihat apa-apa. Amanda tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Lisa, dan dia melihat penyesalan di matanya. Dia tahu, Lisa telah membuat kesalahan. Tetapi, dia juga tahu, Lisa adalah korban. Lisa menatap Amanda dengan mata penuh harap. Aku akan membantumu, Amanda. Aku akan membantumu membalas dendam pada Brian. Aku akan membantumu menghancurkannya. Amanda terdiam. Dia memikirkan kata-kata Lisa. Dia memikirkan betapa ia membenci Brian. Dan dia menyadari, dia butuh Lisa. Dia butuh Lisa untuk membalas dendam. Baiklah, Lisa, katanya. Aku akan membantumu. Tapi, kau harus membantuku. Kita akan menghancurkan Brian. Kita akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Lisa tersenyum. Terima kasih, Amanda. Terima kasih. Mereka berdua berjalan keluar dari kantor. Lisa merasa lega, tetapi dia juga merasa takut. Dia tahu, ini adalah permulaan dari sebuah perang. Tetapi, kali ini, dia tidak sendirian. Dia memiliki Amanda. Dan mereka berdua akan menghancurkan Brian. Persekutuan antara Amanda dan Lisa tidak didasarkan pada persahabatan yang pulih, melainkan pada kebencian yang sama terhadap Brian. Mereka bertemu di apartemen Amanda, tempat yang dulunya penuh dengan kenangan bahagia bersama Brian, kini berubah menjadi markas besar strategi balas dendam. Lisa, yang tadinya terlihat pucat dan rapuh, kini memiliki kilatan api di matanya. Dendam telah menjadi bahan bakar yang membakar jiwanya. Aku punya semua informasi tentang Brian, kata Amanda, meletakkan laptopnya di meja kopi. Layarnya menampilkan berbagai file dan dokumen. Nama aslinya, Samuel Hartanto. Dia adalah penipu ulung yang menargetkan wanita-wanita kaya. Aku bukan satu-satunya korbannya. Lisa terkejut. Dia juga menipu orang lain. Ya, jawab Amanda. Dia memalsukan identitasnya setelah mencuri warisan dari seorang pengusaha kaya. Dia juga membuat akta nikah palsu untuk menghindari masalah hukum. Pengacaranya, Hadi, adalah kaki tangannya. Dia juga seorang penipu. Lalu, apa rencanamu? Tanya Lisa. Suaranya dipenuhi amarah. Kita akan menghancurkannya, jawab Amanda. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Kita akan mengambil kembali semua yang dia curi dariku. Dan kita akan memastikan dia di penjara. Bagaimana? Aku sudah mendapatkan bukti-bukti keuangan, termasuk rekening bank dan investasi yang dia sembunyikan. Tetapi, aku butuh lebih banyak bukti, jawab Amanda. Aku juga butuh saksi. Kita harus mencari korban-korban Brian yang lain. Mereka akan menjadi saksi kita di pengadilan. Lisa mengangguk. Aku akan membantumu. Aku akan melakukan apapun. Bagus, kata Amanda. Aku akan fokus pada aspek hukum dan keuangan. Kau akan fokus pada aspek sosial. Kau harus mencari tahu lebih banyak tentang masa lalunya. Kau harus mencari tahu tentang korban-korbannya. Mereka berdua memulai misi balas dendam mereka. Amanda menghabiskan malam-malam tanpa tidur, menganalisis dokumen-dokumen keuangan.
Dia menyewa seorang detektif swasta untuk membantunya. Detektif itu menemukan bahwa Brian telah memindahkan aset-asetnya ke rekening bank luar negeri. Amanda juga menemukan bahwa Brian telah berinvestasi dalam bisnis-bisnis ilegal. Amanda tahu, dia memiliki bukti yang cukup untuk menjatuhkannya. Sementara itu, Lisa menggunakan keahliannya di dunia kerja untuk mencari informasi tentang Brian. Dia mencari di media sosial. Dan dia menemukan banyak wanita yang pernah menjalin hubungan dengan Brian. Mereka semua adalah wanita kaya, dan mereka semua terlihat menderita. Lisa menghubungi mereka, dan dia berhasil meyakinkan beberapa di antaranya untuk berbicara dengannya. Mereka semua memiliki cerita yang sama. Brian adalah seorang penipu. Dia merayu mereka, mencuri uang mereka, dan menghilang. Salah satu wanita yang ditemui Lisa, bernama Renata, adalah mantan pacar Brian. Renata memberitahu Lisa bahwa Brian telah memalsukan identitasnya dan bahwa dia telah mencuri warisan dari ayahnya. Renata juga memberitahu Lisa bahwa Brian adalah seorang pecandu narkoba, dan dia menggunakan uang curiannya untuk membeli narkoba. Lisa terkejut. Dia tidak pernah menyadari bahwa Brian adalah orang yang berbahaya. Mereka berdua bekerja sama dengan sempurna. Lisa mendapatkan informasi dari para korban, dan Amanda mengumpulkan bukti-bukti keuangan. Brian, yang tidak menyadari apa-apa, menjadi semakin paranoid. Dia merasa ada yang mengawasi setiap gerakannya. Dia mencoba menghubungi Lisa, tetapi Lisa tidak mengangkat teleponnya. Dia mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi mereka semua memblokirnya. Brian merasa ia sendirian, dan dia tidak tahu mengapa. Suatu malam, Brian pulang ke rumah, dan dia melihat Amanda sedang menunggunya. "Amanda, aku harus bicara denganmu," katanya. Suaranya gemetar. "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku merasa ada yang mengawasiku." "Tentu saja," jawab Amanda, dengan senyum dingin. "Kau harus merasa seperti itu. Apa maksudmu?" "Kau akan tahu," jawab Amanda, dan dia berjalan ke arah kamar. Brian merasa ketakutan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu, Amanda sedang merencanakan sesuatu. Dia tidak tahu apa, tetapi dia tahu, itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Setelah berbulan-bulan bekerja, akhirnya tiba saatnya bagi Amanda dan Lisa untuk melancarkan pukulan terakhir mereka. Mereka telah mengumpulkan semua bukti yang mereka butuhkan. Mereka memiliki dokumen-dokumen keuangan, rekaman suara, foto-foto, dan yang terpenting, kesaksian dari para korban Brian. Mereka juga telah menyewa seorang pengacara yang berpengalaman, yang akan membantu mereka di pengadilan. Pagi itu, mereka berdua pergi ke kantor Brian. Mereka tidak meneleponnya atau memberitahunya. Mereka hanya masuk, dengan pengacara mereka di belakang. Brian terkejut melihat mereka. "Amanda? Lisa? Apa yang kalian lakukan di sini?" "Kami datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami," jawab Amanda. Suaranya dingin dan tanpa emosi. "Apa yang kalian bicarakan?" tanya Brian. Suaranya gemetar. "Jangan berpura-pura, Brian," kata Lisa. "Kami tahu semuanya. Kami tahu kau adalah Samuel. Kami tahu kau memalsukan akta nikahmu. Kami tahu kau menipu kami." Brian terdiam. Dia melihat pengacara yang berdiri di belakang mereka, dan dia merasa ketakutan. Dia tahu, dia telah tertangkap. Pengacara mereka memberikan Brian sebuah dokumen. "Tuan Samuel, kami memiliki semua bukti yang kami butuhkan untuk menuntut Anda. Kami memiliki dokumen-dokumen keuangan, rekaman suara, foto-foto, dan kesaksian dari para korban Anda. Kami juga memiliki akta nikah palsu yang Anda gunakan untuk menipu Nona Amanda."
Kami akan memberikan Anda satu kesempatan, kata Amanda. Anda harus mengembalikan semua uang yang Anda curi dari saya. Jika tidak, kami akan membawa kasus ini ke pengadilan, dan Anda akan dipenjara. Brian terdiam. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tahu dia telah kehilangan segalanya. Dia tidak bisa melarikan diri dari mereka. Tiba-tiba, dia mencoba menyerang Amanda. Tetapi, Lisa, yang sudah memprediksi gerakannya, menghalangnya. Brian marah dan memukul Lisa. Lisa jatuh ke lantai, tetapi dia segera bangun. Kau tidak bisa melarikan diri, Brian, teriaknya. Pada saat yang sama, tim polisi yang disewa oleh Amanda masuk dan menangkap Brian. Brian memberontak, tetapi polisi terlalu kuat. Mereka memborgolnya, dan mereka membawanya keluar. Ini belum berakhir, Amanda, teriak Brian. Matanya dipenuhi amarah. Kau akan menyesal. Amanda hanya tersenyum dingin. Dia tahu, ini adalah akhir dari Brian. Di luar, wartawan dan juru kamera menunggu. Amanda dan Lisa keluar, dan mereka berbicara dengan wartawan. Amanda memberitahu wartawan tentang semua kebohongan Brian, tentang akta nikah palsu, tentang penipuannya, dan tentang korban-korbannya. Lisa juga berbicara dengan wartawan, dan dia memberitahu mereka tentang bagaimana dia ditipu oleh Brian. Dia meminta maaf kepada Amanda dan kepada semua korban Brian. Cerita mereka menjadi berita utama di seluruh kota. Brian, sang penipu ulung, ditangkap. Para korban Brian lainnya datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Brian tidak punya jalan keluar. Dia dihukum penjara, dan semua asetnya disita. Amanda mengambil kembali semua uang yang dicurinya, dan dia menggunakan uang itu untuk memulai bisnisnya sendiri. Malam itu, Amanda dan Lisa bertemu di sebuah restoran. Mereka tidak lagi berbicara tentang Brian. Mereka berbicara tentang masa depan mereka. Aku ingin meminta maaf lagi, Amanda, kata Lisa, suaranya penuh penyesalan. Aku tahu aku telah membuat kesalahan. Aku tidak tahu apakah kita bisa menjadi sahabat lagi, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menyesal. Amanda tersenyum. Aku memaafkanmu, Lisa. Aku tidak tahu apakah kita bisa menjadi sahabat seperti dulu, tetapi aku tahu, kita berdua telah belajar banyak. Kita berdua telah menjadi wanita yang lebih kuat. Mereka berdua meminum anggur mereka, dan mereka berbicara tentang masa depan mereka. Mereka tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama. Tetapi, mereka juga tahu, mereka akan baik-baik saja. Mereka berdua telah berhasil. Mereka telah membalas dendam pada Brian. Mereka telah membalas dendam atas kehancuran hidup mereka. Dan mereka berdua telah menjadi wanita yang lebih kuat. 2 minggu setelah penangkapan Brian, hidup Amanda terasa seperti berada di pusaran badai. Media tidak pernah berhenti mengejar. Nama Amanda menjadi viral, disandingkan dengan kata-kata seperti korban penipuan, balas dendam, dan janda super. Di satu sisi, banyak orang memujinya sebagai pahlawan, seorang wanita yang berani menuntut keadilan. Namun, di sisi lain, ada juga kritikus yang menyebutnya kejam, sinis, dan terobsesi dengan dendam. Mereka berpendapat bahwa tindakannya terlalu jauh, bahwa dia seharusnya membiarkan hukum bekerja tanpa drama media. Amanda mengabaikan komentar-komentar itu. Dia tahu, di lubuk hatinya, bahwa apa yang dia lakukan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan sejati. Proses hukum untuk mengembalikan asetnya berjalan lambat dan rumit. Uang yang dicuri Brian tersebar di berbagai rekening bank di luar negeri, disamarkan dengan skema investasi palsu. Tim pengacaranya, yang dipimpin oleh seorang ahli hukum korporat bernama Bapak Aditama,
bekerja siang dan malam. Proses ini adalah pengingat konstan akan kebohongan Brian. Setiap dokumen yang dia lihat, setiap transfer yang dia lacak, adalah bukti baru tentang seberapa jauh kebohongan Brian. Perasaan jijik dan kemarahan yang membara di dalam dirinya tidak pernah padam. Di tengah semua kekacauan ini, Lisa menjadi satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Hubungan mereka masih rapuh. Mereka tidak lagi saling menyapa seperti sahabat, tetapi sebagai rekan kerja yang terikat oleh nasib yang sama. Lisa, dengan tulus, berusaha menebus kesalahannya. Dia mengambil alih peran sebagai manajer media dan komunikasi Amanda, berurusan langsung dengan wartawan dan mengendalikan narasi publik. Dia juga menjadi tameng bagi Amanda, menyaring semua kebencian online dan pesan-pesan yang tidak diinginkan. "Aku akan mengurus ini, AM," kata Lisa suatu pagi, saat Amanda sedang menatap layar laptopnya yang dipenuhi berita tentang dirinya. "Fokuslah pada hal yang lebih penting." Bapak Aditama mengirim email. "Asetmu yang dicuri akhirnya bisa dicairkan. Jumlahnya lebih besar dari perkiraanmu." Kata-kata Lisa membuat hati Amanda berdebar. Aset itu bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang warisan yang ditinggalkan ayahnya. Ayah Amanda, sebelum meninggal, adalah seorang pengusaha teknologi yang sukses. Dia telah membangun sebuah perusahaan rintisan bernama Teknologi Global Indonesia, TGI, yang sedang berkembang pesat. Dalam wasiatnya, ayahnya menyatakan bahwa Amanda akan mewarisi semua saham pengendali di perusahaan tersebut, tetapi hanya jika dia mampu mengurus urusan pribadinya dan membuktikan dirinya layak. Brian, penipu ulung, adalah bagian dari urusan pribadi itu. Dia telah merencanakan untuk mencuri warisan tersebut dengan menikahi Amanda. Dengan berhasil menjatuhkan Brian dan mendapatkan kembali asetnya, Amanda telah memenuhi syarat dalam wasiat ayahnya. Kini, tugas yang lebih berat menantinya. Memimpin sebuah perusahaan. Di rapat dewan direksi pertamanya, Amanda memasuki ruangan dengan kepala tegak, mengenakan setelan bisnis yang rapi. Di depan sana, di kursi kepala meja, duduk seorang pria parubaya dengan tatapan tajam dan senyum sinis yang familiar. Dia adalah Pak Gunawan, wakil direktur dan saingan berat ayahnya. Amanda pernah bertemu dengannya beberapa kali di masa lalu. Dia selalu merasa bahwa Pak Gunawan tidak menyukai ayahnya, dan dia tahu pria itu akan menjadi musuh pertamanya. "Nona Amanda," sapa Pak Gunawan. Suaranya penuh dengan rasa meremehkan. "Selamat atas keberhasilan Anda dalam urusan pribadi. Sayang sekali, urusan perusahaan ini tidak semudah itu. Kami dengar Anda sangat sibuk dengan kasus hukum dan juga sensasi media. Kami di sini, para direktur, khawatir tentang masa depan perusahaan. Ini bukan lagi perusahaan kecil, Nona. Ini adalah perusahaan publik. Saham kita bisa jatuh kapan saja." Kata-kata Pak Gunawan seperti menusuk hati Amanda. Dia tahu itu adalah cara halus untuk mengatakan bahwa dia tidak pantas berada di sana. Tapi Amanda tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. "Terima kasih atas kekhawatiran Anda, Pak Gunawan," jawab Amanda, suaranya tenang dan tegas. "Tapi, jangan khawatir. Saya sudah mengurus semua urusan pribadi saya. Saya di sini, dan saya akan bekerja keras. Saya tahu perusahaan ini adalah warisan ayah saya, dan saya akan melakukan apapun untuk melindunginya." Pak Gunawan tertawa sinis. "Kami tahu Anda adalah anak ayah Anda, Nona Amanda. Tapi ayah Anda adalah seorang jenius. Apakah Anda memiliki kemampuan yang sama? Kami tidak tahu. Kami hanya tahu Anda adalah seorang wanita yang baru saja mengalami trauma besar. Apakah Anda yakin Anda siap untuk memimpin perusahaan ini?" Amanda menatap matanya. "Saya sudah membuktikan diri saya.
Saya tidak akan membiarkan Brian mengambil alih warisan ayah saya, dan saya tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. Jangan remehkan saya, Pak Gunawan. Saya bukan lagi wanita yang mudah ditipu. Rapat Dewan Direksi hari itu berlangsung tegang. Pak Gunawan terus-menerus mencoba menjatuhkan Amanda, menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang keuangan perusahaan, strategi bisnis, dan rencana masa depan. Dia mencoba membuat Amanda terlihat tidak kompeten. Tetapi, Amanda, yang telah belajar banyak dari detektifnya, dan yang telah membaca banyak buku tentang bisnis, mampu menjawab semua pertanyaan dengan percaya diri. Ketika rapat berakhir, Amanda tahu dia telah berhasil memenangkan pertempuran pertama. Tapi dia juga tahu, perang belum berakhir. Pak Gunawan adalah musuh yang lebih licik dari Brian. Dia tidak hanya menginginkan uang, tetapi dia juga menginginkan kekuasaan. Di luar ruang rapat, Amanda bertemu dengan Lisa. "Bagaimana?" tanya Lisa. "Dia adalah musuh kita sekarang," jawab Amanda, dengan senyum dingin. "Dia pikir dia bisa mengalahkan saya. Dia tidak tahu, saya memiliki Anda di tim saya." Lisa mengangguk. "Saya tidak akan mengecewakanmu, AM. Saya akan memastikan dia tidak akan pernah bisa menyentuh perusahaan ini." Mereka berdua mulai bekerja sama untuk mengalahkan Pak Gunawan. Lisa, dengan keahliannya dalam komunikasi, mulai membangun citra Amanda sebagai CEO yang kuat dan berani. Dia juga meluncurkan kampanye media sosial yang menyoroti prestasi-prestasi Amanda di masa lalu. Lisa ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Amanda bukan hanya seorang korban, tetapi juga seorang pebisnis yang tangguh. Rencana Amanda untuk mengambil alih perusahaan ayahnya segera diuji. Pak Gunawan, yang geram melihat Amanda mendapatkan dukungan dari beberapa anggota Dewan Direksi, tidak membuang waktu untuk melancarkan serangan. Kali ini, serangannya jauh lebih terencana dan tersembunyi dibandingkan intrik murahan Brian. Pak Gunawan memulai dengan menyebarkan desas-desus. Dia menghubungi beberapa jurnalis bisnis senior yang merupakan teman-teman lamanya dan membocorkan informasi palsu. Dia mengatakan bahwa Teknologi Global Indonesia, TGI, sedang dalam masalah finansial besar, dan bahwa Amanda, yang tidak memiliki pengalaman di dunia bisnis, akan membuat perusahaan itu bangkrut. Dia juga mengarang cerita tentang aset-aset yang Amanda dapatkan kembali dari Brian. Pak Gunawan mengklaim bahwa uang itu tidak cukup untuk menyelamatkan perusahaan, dan bahwa Amanda hanya menggunakan perusahaan sebagai alat untuk membersihkan nama dan reputasinya. Berita-berita itu dengan cepat menyebar. Harga saham TGI jatuh. Investor panik. Karyawan-karyawan yang tadinya penuh semangat kembali putus asa. Beberapa karyawan senior yang dulu bekerja dengan ayahnya, yang juga tidak menyukai Amanda, mulai berbalik melawan Amanda. Mereka menuduh Amanda menyebarkan berita palsu tentang aset yang dicuri. Mereka menuduh Amanda tidak pantas memimpin perusahaan. Amanda tidak menyangka serangan itu datang secepat ini. Dia merasa frustrasi. Dia sudah mencoba melakukan yang terbaik, tetapi dunia bisnis adalah hutan yang kejam, dan dia tidak punya pengalaman. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Amanda kepada Lisa. "Kita tidak bisa membiarkan Pak Gunawan menghancurkan perusahaan ini." Lisa mengangguk. Dia sudah memprediksi serangan ini. Dia tahu bahwa Pak Gunawan akan menggunakan media untuk menyerang Amanda. Lisa menenangkan Amanda. Dia menyarankan agar mereka tidak bereaksi dengan marah. Mereka harus tenang. Dan mereka harus membalas dengan kecerdasan. "Kita akan meluncurkan kampanye media," kata Lisa. "Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa perusahaan ini baik-baik saja, dan bahwa desas-desus itu adalah kebohongan. Kita akan menunjukkan bahwa Anda, Amanda, adalah seorang CEO yang kuat. Anda akan berbicara dengan wartawan,
Dan Anda akan menjawab semua pertanyaan mereka. Kita tidak akan lari dari masalah. Mereka berdua bekerja sama dengan sempurna. Lisa merancang sebuah strategi media yang agresif. Dia mengatur wawancara dengan wartawan-wartawan terkemuka, dan dia mempersiapkan Amanda untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit. Dia juga bekerja sama dengan tim hukumnya untuk menyebarkan berita tentang keberhasilan mereka dalam mendapatkan kembali aset-aset yang dicuri Brian. Lisa ingin memastikan bahwa tidak ada satupun kebohongan Pak Gunawan yang tidak terungkap. Di wawancara pertamanya, Amanda tampil dengan percaya diri dan karismatik. Dia berbicara tentang visi masa depannya untuk perusahaan, dan dia berbicara tentang semua langkah yang telah dia ambil untuk menyelamatkan perusahaan. Dia menunjukkan bukti-bukti keuangan yang membuktikan bahwa desas-desus itu palsu, dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menghancurkan warisan ayahnya. Wawancara itu berhasil. Harga saham TGI naik kembali. Karyawan-karyawan yang tadinya putus asa kembali penuh semangat. Para investor kembali percaya kepada Amanda. Tetapi, Pak Gunawan tidak menyerah. Dia meluncurkan serangan baru. Dia menyuap seorang karyawan senior untuk menyabotase sistem perusahaan, yang menyebabkan kebocoran data. Kebocoran data itu sangat berbahaya. Data-data penting perusahaan, termasuk data-data pelanggan dan rahasia dagang, bocor ke tangan musuh. Pak Gunawan menggunakan data-data itu untuk merusak reputasi perusahaan, dan dia mengklaim bahwa Amanda tidak bisa melindungi data-data pelanggan. Amanda panik. Dia tahu, ini adalah serangan yang sangat serius. Jika dia tidak bisa mengatasi masalah ini, perusahaan akan bangkrut. Ini adalah sabotase, kata Amanda. Suaranya gemetar. Pak Gunawan pasti berada di balik ini. Aku tahu, jawab Lisa. Tapi kita tidak bisa membuktikannya. Mereka berdua bekerja sama dengan tim teknologi untuk mengatasi masalah ini. Mereka menghentikan kebocoran data, dan mereka memperkuat sistem keamanan perusahaan. Amanda juga meluncurkan kampanye media baru untuk meyakinkan para pelanggan bahwa data mereka aman. Aku akan mencari bukti bahwa Pak Gunawan yang berada di balik ini, kata Amanda. Suaranya penuh amarah. Aku tidak akan membiarkan dia lolos. Amanda dan Lisa bekerja sama untuk menyelidiki kebocoran data. Mereka bekerja siang dan malam. Mereka tidak peduli dengan tidur. Mereka hanya peduli dengan perusahaan. Mereka menemukan bahwa ada seorang karyawan senior yang dibayar oleh Pak Gunawan untuk menyabotase sistem. Karyawan itu telah meninggalkan jejak digital. Dengan bukti yang tidak bisa disangkal, Amanda memanggil rapat dewan direksi. Dia menunjukkan bukti-bukti itu kepada para direktur. Mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Gunawan adalah seorang penipu. Pak Gunawan, kata Amanda, suaranya penuh dengan otoritas. Saya akan memberikan Anda satu kesempatan. Anda harus mengundurkan diri dari perusahaan, dan Anda harus mengakui semua kebohongan Anda. Jika tidak, saya akan membawa kasus ini ke pengadilan. Pak Gunawan tidak bisa mengatakan apa-apa. Wajahnya pucat pasi. Dia tahu dia telah tertangkap. Dia tahu, dia telah membuat kesalahan besar. Saya akan mengundurkan diri, kata Pak Gunawan. Suaranya gemetar. Bagus, kata Amanda. Rapat dewan direksi berakhir dengan Pak Gunawan yang mengundurkan diri. Amanda akhirnya menjadi CEO yang sah. Dia telah berhasil mengalahkan musuhnya. Dia telah berhasil menyelamatkan perusahaan ayahnya. Dia telah membuktikan bahwa dia adalah seorang wanita yang kuat. Malam itu, Amanda dan Lisa merayakan kemenangan mereka. Mereka tidak lagi hanya rekan kerja, tetapi juga teman sejati. Terima kasih, Lisa, kata Amanda, dengan tulus. Aku tidak akan pernah bisa melakukan ini tanpa bantuanmu.
Aku juga berterima kasih, Amanda. Jawab Lisa. Kau telah memberiku kesempatan kedua. Kau telah membantuku menemukan kembali diriku. Mereka berdua saling berpelukan. Mereka tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama.